Terima kasih Tuhan. Merry Christmas. Bersama katakan, joy to the world, the Lord is come. Let every sin forgive. Let every heart prepare Him good. And heaven nature see, and heaven nature see, and heaven nature see. Haleluya, bersama katakan, joy to the world, the Savior reigns. Let men the song keep going. Let will and God, let will and pray. Repeat the song in joy, repeat the song in joy. Repeat the song in joy. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu. Bersama katakan, joy to the world, the Lord is come. Let every sin forgive. Let every heart declare Him good. And heaven nature see, and heaven nature see, and heaven nature see. Yang terakhir katakan dengan iman dan percaya, serukan, joy to the world, the Savior reigns. Let the songs implore. When will and love, feel and pray. Repeat the song in joy, repeat the song in joy. Repeat the song in joy. Terima kasih Tuhan. Kami mau serukan kepadamu dari pulau dan benua. Dari pulau dan benua, terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama. Angkat tanganmu, serukan. Terima kasih Tuhan. Mari sambut Sang Raja. Katakan, tinggi-tinggi dalam surga. Tinggi-tinggi dalam surga, tentara Tuhan yang kudus. Tanahlah menyanyi juga di mana. Yang percaya dengan iman, angkat tanganmu, serukan. Haleluya. Excelsis King, oh Gloria. Terima kasih Tuhan. Excelsis King. Dari awal kita pujikan, dari pulau dan benua. Haleluya. Dari pulau dan benua, terdengar selalu terus lagu pujian semua tinggi namamu. Angkat tanganmu. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu dalam hidup kami selama ini. Haleluya. Pujikan dengan iman, tinggi-tinggi dalam surga. Tinggi-tinggi dalam surga, tentara Tuhan yang kudus. Tanahlah menyanyi juga.
kita surga bergema, lahir Raja mulia. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik. Lahir Kristus sang ajaib, kita surga bergema, lahir Raja mulia. Haleluya. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bertuturkan kabar baik. Lahir Kristus sang ajaib, kita surga bergema, lahir Raja mulia. Yang terakhir, lebih lagi, serukan kita surga bergema. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik. Lahir Kristus sang ajaib, kita surga bergema, lahir Raja mulia. Katakan lahirlah, lahir Raja mulia. Lahirlah, lahir Raja mulia. Terima kasih Tuhan buat kelahiranmu di muka bumi ini. Terima kasih yang percaya, sorak-sorai bagi Allah kita. Serukan haleluya. Lebih lagi haleluya. 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 Amin. Kalian tahu gak sih guys, tahun 2020 itu kayak capek banget. Kayak nyebelin gak sih? Kayak berat banget gak sih? Iya, kayak apa-apa tuh ada dan kejadian gitu, dan semuanya tuh beruntun gitu loh. Gimana? Sini cerita. Gimana? Jadi gini nih, awal mula di tahun 2020 ini aku tuh magang ke ibu kota. Dari Januari sampai Maret. Nah, Maret tuh aku harus pulang. Tahu gak sih Maret tuh ada apa? Covid. Bener banget. Kayak pulang-pulang disambut dengan Covid. Semua rencana jadi gagal. Semua apa ya yang udah direncanain di tahun 2020 ini dari sebelum-sebelumnya tuh nggak bisa dilakuin gitu loh. Belum lagi aku harus melanjutin bimbingan skripsi ya. Namanya juga mahasiswa tingkat akhir guys. Harus nyelesain bimbingan skripsiku. Tapi bimbingan skripsiku tuh harus online gitu loh. Data aja susah banget tuh dicari kalau online kan. Kita nggak bisa ke perpus, kita nggak bisa ketemu dosen, dan harus online gitu, bimbingan secara online. Yang bimbingan offline aja belum tentu mudeng, apalagi yang online kan ya. Ini makin susah, Iya. apalagi dosen punya kegiatan dan aktivitasnya di luar itu kan. Iya. Pastinya aduh makin susah deh jadinya. Yang kuliah online juga susah Tuh, banget, nah. nggak ngerti kayak apalagi kalau misalnya jaringannya lagi lemot, Nah. lagi mati lampu, Waduh. susah banget lah pokoknya. Mana sendiri kan kuliah nih, nggak sama Nah, iya. teman-temannya di rumah semua, aduh. Gimana sih Sid kalau misalkan bosen di kelas, kalau offline kan bisa cerita-cerita gitu Iya, ya sama bener. teman-teman gitu. Kalau offline Ngerti deh. Susah banget lah pokoknya, udah setahun ini lagi. iya juga sih ya. Belum lagi nih
keadaan ekonomi Indonesia kan lagi jatuh-jatuhnya kan tahun ini. Nah belum lagi karena hal itu terus adikku tuh magang dong tahun ini. Aduh kalau udah kayak gitu ya mau nggak mau nih harus tambah part time lagi, capek banget. Iya sih, aku pun juga mengalami apa yang kalian rasakan sebagai status job seekers. Kan tahu sendiri ya perusahaan memang buka sih seleksi rekrutmen pekerja karyawan, tapi ya cuma sekedar buka, berkas dikumpulin dan di hold gitu aja. Harus sabar lagi, harus nunggu lagi, ada panggilan interview nih, panggilan psikotes, tapi ada email menyusul to be announced later. Nungguin lagi, sabar lagi. Tapi kalau kita mau kayak gini terus, mau sampai kapan? Kita harus bersyukur. Mungkin banyak juga nih orang-orang di luar sana yang pengen kayak kita kuliah, kemudian bimbingan skripsi, menyelesaikan skripsi. Walaupun secara online ya memang banyak sekali kendalanya dari tadi. Jaringan internetnya, kalau bosen kayak gimana. Tapi harus bersyukur kita. Jadi ingat nih salah satu ayat firman Tuhan di Ratapan 3 ayat 22. Tidak berkesudahan kasih Tuhan, tidak habis-habis rahmatnya. Jadi apapun yang menjadi kondisi kita, ingat bahwa kasih Tuhan selalu ada di dalam kita. Benar juga sih ya, selama tahun 2020 ini kita juga dikasih kesehatan buat menghadapi cobaan-cobaan yang bertubi-tubi itu guys. Oke deh, kali ini berarti kita harus bersyukur ya teman-teman. Jadi agar kita pun juga yakin dan percaya ke depannya akan menjadi lebih baik lagi dan selalu ada jalan. Kami dari 107,7 Radio Betani FM Holy Family Station mengucapkan Selamat Natal 2020 dan Tahun Baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara-saudaraku. Hampir semua bangsa dan negara di dunia saat ini masih menghadapi kondisi yang demikian berat. Berbagai permasalahan yang terjadi diperberat dengan kondisi pandemi COVID-19 yang belum diketahui kapan berhenti, telah mengakibatkan keterpurukan di berbagai sendi kehidupan. Dalam skala kecil, kondisi yang sama diyakini pula merasuk di dalam kehidupan keluarga. Tangis kesedihan karena ditinggal anggota keluarga tercinta untuk selama-lamanya, kehilangan pekerjaan akibat PHK atau sebab lainnya, kekhawatiran untuk melakukan aktivitas di luar rumah, munculnya perselisihan di dalam rumah tangga karena tekanan beban hidup yang kian mendera, serta keputusasaan merupakan cerminan nyata kondisi yang dihadapi keluarga. Melalui momentum Natal yang indah ini, kita diingatkan untuk percaya kepada kasih dan janji Tuhan. Dia tidak pernah merancangkan kecelakaan, melainkan damai sejahtera untuk memberikan masa depan yang penuh harapan dan indah pada waktunya. Kehadiran Kristus seutuhnya dalam setiap nafas kehidupan keluarga akan mampu mempersatukan keluarga dengan kondisi apapun. Di dalam kasih Kristus, setiap keluarga terus bertumbuh dan menjadi keluarga Allah. Tuhan memberkati. Kami datang di hadirat-Mu.
jagaiku dan seisi rumahku sampai akhir hidupku Tuhan. Ku mau setia melayanimu, ku bahagia jadi keluarga Allah. Ini keluargaku Tuhan, keluargaku, berkati dan lindungi semua, jagaiku dan seisi rumahku sampai akhir hidupku Tuhan. Mau setia melayani, ku bahagia jadi keluarga Allah. Ku bahagia jadi keluarga Allah. Ku bahagia jadi keluarga Allah. Kami, Jemaat Gereja Betani Indonesia Ambarawa, mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru 2021. Semangat baru, Berkat baru, Semoga pandemi cepat berlalu. yang penting happy selalu. ku bahagia jadi keluarga Allah. Ku bahagia jadi keluarga Allah. Ku bahagia jadi keluarga Allah. Biarlah di momen Natal ini kita belajar lebih bersyukur dalam segala hal. Dan keluarga kita lebih dipersatukan. Karena dalam keluarga berkat Tuhan tercurah melimpah. Haleluya. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi
Stop.
Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. The Bible tells me so. Little children, we were dream of Christmas morn, of all the given toys we knew we'd find, but we never realized a baby born one blessed night gave us the greatest gift of our lives. We were the reason that He gave His life. We were the reason that He suffered and died. To the world that was lost, He gave all He could give to show us the reason to live. 我们学习更明白，是想我们自己是什么意义。在无垠黑暗的那天，他哭喊挂在石墙，全都是因为爱，为了爱。你为了我们付出了生命，你为了我们钉死在石架上，为迷失的世人，你付出一切，
dari hukuman kekal. Malam sunyi senyap, bintang-bintang cemerlang, telah terdengar suara bawa kabar senang. Yesus Juru Selamat datang di Betlehem. Yesus Juru Selamat datang di Betlehem. Malam sunyi senyap, terkejutlah gembala, lihat cahaya besar, dengar warta gema. Yesus Juru Selamat datang di Betlehem. Yesus Juru Selamat datang di Betlehem. Malam kudus sunyi senyap, Juru Selamat manusia ada datang di dunia. Kristus Kristus anak Daud. Mari sekali lagi kita naikkan pujian ini bersama-sama. Saudara yang di rumah, mari dengan segenap hati kita kembali diingatkan akan satu kisah yang sangat indah dan luar biasa. Dan biarlah di malam dan di hari yang baik ini kita kembali boleh mengingat akan kelahiran Yesus Kristus. Dia sang terang abadi dan yang sejati sudah ada di tengah-tengah kita. Dialah cahaya kemuliaannya, terang kemuliaannya itu terus bersinar dalam hidup. Haleluya, haleluya. Malam sunyi sana, bintang
Kristus anak Daud. Sekali lagi, malam kudus sunyi. Sunyi senyap hitammu gemerlap juru selamat manusia. Ada datang di dunia Kristus anak Daud. Kristus anak Daud. Natal tahun ini mungkin berbeda dengan Natal-Natal sebelumnya dan juga akan berbeda dengan Natal sesudahnya. Sungguh Natal tahun ini kita diajari Tuhan suatu hal yang khusus, yang mungkin sebelumnya kita banyak melakukan pesta-pesta Natal. Tapi Natal tahun ini kita benar-benar diajari Tuhan untuk merasakan Natal, merayakan Natal, benar-benar seperti apa yang Tuhan mau. Mungkin tanpa pesta pora, tapi hati kita tetap bersukacita. Firman Tuhan berkata, bersukacitalah senantiasa. Dan biarlah sekalipun Natal kali ini tidak seperti Natal sebelumnya, di mana mungkin ada makan-makan bersama, kumpul-kumpul bersama. Tetapi yang penting adalah, apakah Natal ini Tuhan benar-benar sudah lahir dalam hidup saudara dan saya. Itu adalah arti yang terpenting dari perayaan Natal. Tidak hanya sekedar makan-makan pesta pora, tapi inti dari pada Natal adalah Yesus sudah lahir di dalam hati dan hidup kita. Yesus memiliki hati dan hidup kita. Kita ini sepenuhnya menjadi milik kepunyaan Tuhan. Dan biarlah Natal kali ini tetap kita bisa merasakan sukacita itu. Karena sukacita tidak tergantung kepada situasi dan keadaan. Tetapi sukacita adalah satu keputusan hati. Oleh sebab itu, mari kita membuat keputusan untuk tetap bersukacita apapun yang kita alami. Dan khususnya dalam merayakan Natal pada hari ini, pada tahun ini. Saya percaya tidak akan terpengaruh dengan situasi apapun. Kalau kita punya Tuhan, apapun yang kita alami, kita tetap bisa bersukacita dan mengucap syukur. Mari, sebelum kita menerima pesan Natal pada malam hari ini, kita berdoa lebih dahulu. Terima kasih Tuhan. Kalau pada hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini, semuanya karena anugerah-Mu. Kalau pada hari ini kami juga boleh merayakan hari Natal, itu semuanya karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami juga akan mendengarkan pesan Natal. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Supaya pesan yang Engkau sampaikan pada hari ini tidak ada yang kembali dengan sia-sia. Pesan Natal itu benar-benar menjadi rema dalam hati dan hidup kami. Tidak hanya pada hari Natal ini, tapi kami lakukan hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian, hormat kami kembalikan untuk Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Mari semua jemaat dimanapun jemaat berada, di rumah-rumah, semua katakan bersama, amin. Amin. Baik, puji Tuhan. Terima kasih buat teman-teman Praise and Worship yang sudah melayani kita. Ya, malam ini adalah malam yang penuh sukacita, sekalipun mungkin tadi dikatakan berbeda di dalam kebiasaan Natal kita yang sudah berjalan bertahun-tahun, karena tahun ini, kali ini kita tidak bisa merayakan bersama-sama dengan semua orang percaya, di gereja khususnya. Tetapi saya percaya bahwa inilah momen yang sangat indah untuk kita bisa tetap syukuri, karena kita tetap bisa berkumpul dengan keluarga di rumah. Karena Kristus lahir bukan di gereja, saudara. Kristus bukan lahir di istana-istana raja. Kristus bukan lahir di hotel yang mungkin hari ini sedang berpiknik, saudara. Kristus lahir di rumah, di keluarga yang sederhana, di tempat yang sederhana. Artinya bagi saudara pun yang mungkin hari ini rumah saudara sedang adalah rumah yang sangat-sangat sederhana sekalipun, saudara. Kristus bisa hadir di situ dan sudah hadir di situ. Katakan amin. Saudara, ini sesuatu yang luar biasa. Hari ini kita akan bicara mengenai, atau Natal kali ini adalah dengan tema kasih Kristus yang menyatukan. Saya sudah siapkan PowerPoint untuk membantu kita. Kolose 3 ayat 14, saudara, mengatakan, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Apa di atas semua itu? Apa yang semua itu, saudara? Kalau saudara baca ayat sebelumnya, saudara akan ketemukan, saudara, semua itu adalah dikatakan kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran, dan bahkan pengampunan. Ternyata nggak cukup jadi orang cuma sabar, hebat mengampuni, berbelas kasihan, punya kemurahan, kerendahan hati, bahkan kelemah lembutan. Nggak pernah cukup. Karena tanpa kasih. Kan dikatakan dia adalah di atas semuanya itu, kenakanlah kasih yang mengikat dan yang mempersatukan serta menyempurnakan. Jadi beritanya jelas, tanpa kasih, apapun yang kamu lakukan, yang engkau lakukan, sama sekali tidak ada gunanya. Seperti tong yang bergemerincing. 1 Korintus 13 mengatakan itu bagi kita. Jadi dasarnya adalah kasih. Natal adalah bicara soal kasih. Tuhan yang tidak seharusnya turun ke muka bumi ini. Tapi dengan kerelaannya, dengan keputusannya dia turun ke muka bumi ini menjadi sama dengan manusia. Lahir dengan segala keadaan yang sangat terbatas. Tapi luar biasa, saudara, di tengah-tengah segala keterbatasannya itu pun ada kuasa yang mempersatukan. Ada beberapa peristiwa, saudara, yang cukup luar biasa terjadi di saat kelahiran Yesus. Yang pertama, Yusuf Maria yang semula akan cerai. Semula akan berpisah karena Yusuf kecewa. Istrinya yang belum pernah disetubui tiba-tiba hamil. Tentu ini bukan perkara yang mudah untuk bisa Yusuf akhirnya mengambil keputusan, ya aku tetap bersatu dengan engkau Maria. Apapun juga. Resikonya apapun juga mungkin hal-hal yang akan terjadi ke depannya. Yusuf Maria dipersatukan. Kemudian kita lihat bagaimana yang kedua adalah Maria dan Elizabeth sebagai bersaudara, mereka dipersatukan. Sudah lama mereka nggak ketemu. Bahkan Maria, Elizabeth masing-masing menjaga diri, tidak bertemu dengan banyak orang. Karena buat Elizabeth, saudara, kalau dia ketemu dengan orang akan bilang gini, hei Elizabeth, kamu ini kena tumor, perutmu kok membesar, semakin hari semakin membesar. Enggak, ini hamil. Semua orang ketawa, aneh kamu. Ingat ngoco,
umurmu sudah terlalu tua untuk hamil. Itu pasti tumor. Jadi mereka sudah berbulan-bulan mengurung diri, seperti kita barangkali hari-hari ini. Pandemik membuat kita tidak bisa kemana-mana, mengurung diri. Kenapa? Kalau kita mungkin keluar, kita akan menghadapi banyak situasi yang tidak mudah. Demikian juga Maria. Maria lebih parah lagi, saudara. Bayangkan, kalau tiba-tiba dia keluar dan orang lihat perut Maria besar, padahal belum menikah. Itu bisa langsung ambil batu, orang lempar. Ini perzinahan, percabulan sudah terjadi. Bisa mengalami kematian. Secara menakutkan keluar rumah buat mereka. Tapi ada kesempatan di mana mereka akhirnya bertemu. Dan ada peristiwa yang luar biasa terjadi di situ. Bagaimana pada saat Maria memberi salam kepada Elizabeth. Dikatakan bayi yang ada di dalam perut Elizabeth melonjak-lonjak. Dan kemudian Elizabeth bernubuat. Berbahagialah engkau, hei ibu. Dari Tuhanku. Dan itu membuat Maria juga bergembira, artinya rohnya menyala-nyala. Dan kemudian Maria membuat pujian, saudara bisa baca dalam Lukas pasal yang kedua. Kemudian yang berikutnya adalah para orang Majus. Orang Majus itu bukan cuma 3 orang, saudara. Puluhan orang, itu rombongan besar. Tapi mereka bisa berjalan satu tujuan. Gara-gara cuma lihat bintang. Kalau bintang itu kan bisa terjadi perbedaan pendapatku. Yang itu, bukan yang itu. Bukan yang itu. Bisa pecah, saudara. Tetapi luar biasa, orang Majus ini. Berangkat dari tempat yang jauh. Mereka tetap bersatu hati dari awal sampai ketemu Tuhan Yesus. Sampai ketemu bayi Yesus. Luar biasa. Jarang-jarang hari-hari ini. Banyak hari-hari ini orang dari awal bersatu, tapi di tengah jalan bertengkar, saudara. Ambil jalannya sendiri. Egoisme kita mulai lebih lagi ditonjolkan. Dan akhirnya pecah satu dengan yang lain. Orang Majus tidak begitu. Karena Natal, kelahiran Yesus membuat mereka bisa bersatu dari awal, pertengahan sampai ketemu dengan bayi Yesus. Ini prestasi yang luar biasa. Yang berikutnya lagi adalah para gembala. Gembala orang sederhana, gak sekolahan barangkali, gak punya pengetahuan-pengetahuan yang aneh-aneh. Satu kali diperintahkan oleh malaikat untuk pergi menemui bayi Yesus. Itu pun kalau bukan karena ajaib kelahiran Yesus, berita Natal yang begitu menggetarkan, pasti juga mereka akan berpikir, ngapain? Kami ini siapa? Kami ini orang-orang biasa rendahan. Masa kami harus memberitakan kabar yang tidak masuk akal. Seorang bayi, seorang raja sudah lahir. Mana mungkin semua orang percaya. Barangkali mereka berpikir begitu. Tapi mereka tidak berpikir begitu. Dalam kesederhanaannya justru mereka melakukan seperti apa yang malaikat-malaikat perintahkan. Dan yang terakhir adalah para malaikat, saudara. Para malaikat bersatu bernyanyi. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Pujian penyembahan yang terbaik, saya percaya, terjadi di saat itu. Malaikat mungkin sudah biasa menyembah di surga sana. Tapi kali ini saya kira berbeda karena mereka menyanyi di hadapan para gembala. Para manusia. Mereka menyanyi dengan paduan suara yang begitu luar biasa, yang menggetarkan. Dan sampai dari pujian nyanyian ini dari generasi pada generasi sampai hari ini. Malaikat menyanyi, memuji, memuliakan Tuhan. Dalam satu kebersamaan, kesatuan. Dahsyat, saudara. Saya renungkan 5 peristiwa ini minimal. Ada memang yang semula sebetulnya hatinya juga ingin bersatu dengan mereka. Tetapi karena kekecewaan, karena kepahitan, akhirnya mereka mengambil jalannya sendiri. Herodes misalnya. Dia sebetulnya tahu ada sesuatu yang luar biasa sedang terjadi. Kalau rombongan para Majus begitu banyak mencari Yesus. Hatinya juga bergetar. Kepingin tahu, pingin kenal. Tapi karena kemudian ujung dari itu ataupun dalam prosesnya dia kecewa. Kemarahannya muncul lagi dan akhirnya apa yang terjadi? Dia buat perintah, bunuh, binasakan anak usia di bawah 2 tahun. Ada banyak, saudara,
persimpangan jalan yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Natal akan membuat persimpangan jalan buat banyak kita, saudara. Kita yang mau sungguh-sungguh menyatukan diri dengan rencana Tuhan atau kita terhilang sama sekali. Saya merasakan hari-hari ini seperti itu. Orang bisa beribadah sepertinya, tapi hatinya menjauh. Hatinya sedang melakukan tradisi agamawi. Saya kemarin di acara ngobras saya sampaikan tema beragama atau bertuhan. Di mana kalian? Di mana kita? Apakah kita hanya sekedar beragama? Saudara? Pandemik ini akan memisahkan kita. Orang yang sungguh-sungguh beragama atau hanya sekedar orang yang beragama atau sekedar atau juga bertuhan. Beda. Gimana Pak? Saudara nanti lihat di ngobras acaranya ya. Saya nggak bisa khotbahkan lagi ini. Tapi saya mau cepat. Ada 5 sikap. Bagaimana supaya kita bisa menjaga persatuan. Kasih yang menyatukan ini terus terjadi dalam hidup kita. Yang pertama, bersedia dengar-dengaran suara Tuhan. Saudara, tidak ada cara lain yang lebih baik hari-hari ini. Kalau saudara mau betul-betul hidup dalam kesatuan karena kasih Tuhan, saudara mulai pakai telingamu untuk dengar-dengaran firman Tuhan. Bukan hanya dengar khotbah. Bukan hanya dengar, oh hebat ya firmannya, oh luar biasa ya. Tidak. Tapi dengar-dengaran itu sampai masuk ke hati, merubah hidup kita. Kemarin seperti di khotbah atau tadi pagi, dikhotbahkan oleh Pak Prasetyawan. Metanoia, bermetanoia. Firman tidak bisa membuat saudara bermetanoia. Nothing, tidak ada gunanya. Saudara bisa jadi orang Kristen, hebat kelihatannya, tapi semua agamawi. Saudara mungkin jadi orang Kristen yang murah hati. Orang Kristen yang tadi belas kasihan luar biasa. Berbuat baik luar biasa, sosial luar biasa. Tapi kamu tidak punya kasih. Yusuf pada saat dia bermaksud bercerai, menceraikan Maria. Dia dengar suara malaikat. Jangan takut Yusuf. Jangan pisah dengan Maria. Maria akan memang melahirkan anak. Dan anak itu akan disebut Yesus. Kamu tetap harus bersama dengan dia. Yusuf dengar-dengaran. Hatinya panas. Pikirannya bingung. Tapi pada saat dia dengar firman Tuhan. Dan dengar firman Tuhan yang mengubahkan hatinya. Yusuf kemudian mengambil keputusan yang berbeda dengan apa yang dia harapkan. Yang dia pinginkan. Yang dia harus lakukan. Dia tetap menjaga dan tetap bersatu dengan Maria. Mari saudara di tempat ini pelayan-pelayan Tuhan dengar ya, pakai telingamu. Kalau saudara datang cuman sekedar agamawi, percuma semua saudara. Saya beritahu, ini tahun 2020 ini atau 2021 nanti akan jadi satu tahun pembuktian. Saudara benar-benar sungguh-sungguh atau cuman main-main. Ya, serius. Kita perlu kasih Tuhan. Saudara tidak perlu yang lain. Saudara tidak perlu cuma hanya sekedar berbuat baik. Tapi kalau tanpa kasih Kristus, saudara, itu akan memecahkan saudara. Akan membuat hatimu terluka, kecewa, dan akhirnya engkau akan terhilang. Pesan ini penting sekali buat kita renungkan bareng-bareng. Jadi saudara dibaca di Matius 1 ayat 20-21 ya. Yusuf dengar-dengaran. Yusuf haus. Minggu pertama saya akan khotbahkan mengenai haus lapar. Saya terlalu banyak sekarang melihat banyak orang Kristen haus lapar lagi. Ya, pandemik ini sepertinya membuat orang haus lapar, tapi bukan haus lapar kepada pribadi Tuhan, tapi kepada seremonial, ritualnya. Enak bisa nyanyi di rumah Pak, enak di gereja Pak. Ini ritualisasi, ini simbolisasi semua saudara. Dan ini yang paling berbahaya menurut saya. Ini waktu-waktu yang kritis, bukan kritis karena virus corona. Tapi ada virus lain yang sedang menggerogoti kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kalau kita tidak mulai dengar-dengaran lagi firman Tuhan, saudara, saya khawatir kita akan bisa berbuat keputusan yang tidak lagi mengenal kasih Tuhan lagi. Yang kedua, saudara, bersedia untuk mengeratkan persaudaraan. Kemarin saya
ada dengar satu orang Tuhan ngomong gini. Hasil daripada pekerjaan, artinya hasil daripada perjalanan kerohanian kita atau cara kita beragama adalah yang namanya kemanusiaan. Yang namanya adalah pluralisme. Kalau saudara percaya Tuhan Yesus, saudara akan bisa menghargai orang lain. Termasuk musuh-musuhmu. Termasuk orang-orang yang tidak suka dengan kamu. Yang tidak selevel dengan kamu. Yang mungkin di atas kamu lebih lagi. Kekristenan menurut saya juga sama. Kalau imanmu dan iman saya, kasihmu dan kasih saya, justru membuat pemisahan. Oh ini kelompoknya A, kelompok B, kelompok C. Gereja A, gereja B, gereja C. Hari-hari ini kita sedang ditontonkan. Hamba-hamba Tuhan begitu pongahnya menurut saya. Saling berdebat. Saling menyesat-nyesatkan. Merendahkan yang lain. Pengajaran yang lain. Khotbah yang lain. Hari-hari ini juga kita sebagai gereja Tuhan mulai juga berpikir, ini khotbah hebat, ini khotbah jelek, pinggir, tidak bagus. Sedang terjadi seperti pemisahan, kotak-kotak, perpecahan sebetulnya. Itu yang kita harus waspadai. Ya, oke, jadi eratkan persaudaraan, saudara. Bagaimana Maria dan Elizabeth kemudian bersatu, saling menguatkan, saling memuji, saling memberikan dorongan, semangat. Sehingga dikatakan bayi yang ada di dalam kandungan Elizabeth pun mengerti, saudara. Bayi yang dikandung pun bisa mengerti. Ini artinya hubungannya bukan sekedar hubungan luar saja. Tapi hubungan yang sudah ke dalam, saudara. Saling mengasihi. Saling memulihkan. Saling mendorong. Bukan saling memisahkan. Bukan saling menjauhi. Kalau hari-hari karena pandemik rumah tangga kita mulai saling menjauhi. Satu dengan yang lain. Karena mungkin sana kurang ini, sana kurang itu, dan segala macam itu akan menjadi sesuatu yang berbahaya. Mengeratkan. Tidak ada cara lain. Ekspresi yang paling baik dalam kasih adalah kita bisa saling menghargai satu dengan yang lain. Saling membangun satu dengan yang lain. Tidak ada musuh lagi dalam pikiran kita. Tidak ada lagi orang yang kita nggak suka. Semakin nggak suka, justru disitulah latihan kita untuk menyukai dia. Kasihlah musuhmu. Berdoalah buat orang yang menganiaya kamu. Itu hukum Kristus. Yang ketiga, saudara. Saya mau cepat saja ya. Jadi saya baca di situ. Jadi dulu-duluan menghargai, menghormati, saudara. Itu bukan hal yang mudah hari-hari ini. Kita sekarang hari-hari sedang sepertinya dijauhkan dengan kenormalan yang baru ini. Tidak bisa lagi pelukan seperti dulu. Tapi di sini justru ujiannya. Kamu dekat karena hati atau karena fisik. Kalau hanya sekedar fisik itu berarti artinya hanya kulit-kulit saja kita nih baik-baik. Kita menghargai, menghormati orang itu karena fisiknya, penampilannya, atau karena memang hati kita melihat Tuhan sudah menjamah hatiku. Aku harus bisa menghargai yang lain. Yang ketiga, sikap supaya kekasih Kristus terus menyatu dalam hidup kita, bersedia mempersembahkan rasa syukur yang murni. Saudara, orang Majus bawa kemenyan, mur, dan emas. Apakah itu biasa? Bukan, itu sesuatu yang sangat luar biasa buat mereka. Mereka mempersembahkan bayi Yesus. Sesuatu yang sebenarnya nggak masuk akal. Ngapain bayi Yesus kasih emas? Kasih mur, kasih kemenyan itu apa? Tapi itulah bentuk daripada persembahan, saudara. Hidup. Kalau kita mau bersatu, mari mulai kita berbagi, saudara. Berbagi bukan dengan hal yang sembarangan. Kalau saudara lihat ada orang ngamen di sana, kita kasih 1.000, 2.000, ya sudahlah. Itu bukan persembahan ya. Tapi persembahan adalah saudara menghargai siapa dia, apa yang aku bawa buat dia. Kalau saudara kasih 1 juta tapi engkau punya harta yang berlimpah-limpah, itu uang receh, itu tidak ada gunanya saudara. Saya tidak bicara semua soal uang ya, tapi soal waktu kita, hati kita, benar enggak sih? Kita benar-benar enggak? Orang Majus itu membawa persembahan yang terbaik, saudara. Yang tidak biasa.
Jadi jangan memberi hal-hal yang biasa. Mulai hari ini pikirkan sesuatu yang luar biasa untuk membawa persembahan. Persembahan tidak selalu kepada gereja, tapi ada orang-orang di sekitar saudara. Lihat orang di sekitar saudara. Barangkali itu orang yang diperintahkan Tuhan untuk mengajari kita bagaimana kita memberi persembahan yang baik. Bukan ala kadarnya. Bukan sak-sak gitu. Tapi kita melihat barangkali Tuhan dorong kita untuk membiayai hidupnya, sekolahnya, bahkan pernikahannya, dan segala macam yang sepertinya nggak biasa dilakukan. Itu Matius 2 ayat 10-11. Ya, situ nanti saudara baca di rumah. Yang keempat, atau yang keempat, yang para gembala. Para gembala diperintahkan untuk memberitakan kabar kelahiran Yesus. Tadi saya sampaikan, siapa gembala? Orang biasa. Kalau lihat mungkin hidup mereka tidak pantas, saudara. Siapa yang mau percaya? Seperti juga barangkali saudara hari ini merasa, Pak, siapa aku nih kalau mau memberitakan Injil? Siapa aku? Aku jemaat biasa. Aku tidak sekolah Alkitab. Aku tidak ngerti Alkitab. Tapi saudara, setiap saudara percaya Yesus Kristus Tuhan, saudara sudah langsung harus punya tugas untuk menyaksikan siapa Yesus Kristus. Membawa kabar baik di tengah-tengah kehidupanmu. Sehingga orang bisa melihat ada sesuatu yang berbeda. Kesaksian itu nyata, saudara. Bukan hanya di mimbar saja. Bukan hanya diomongkan di kelas-kelas Alkitab. Bukan hanya diomongkan di kelas-kelas pelajaran Alkitab. Atau di sekolah-sekolah Alkitab. Tapi itu harus nyata. Kalau sampai hari ini orang Kristen atau orang luar sana belum tahu siapa Kristus, bahkan masih menyalah artikan siapa Yesus. Yesus kok Tuhan, Yesus itu menungso. Yesus kok bisa disalib, Tuhan kok bisa disalib, dan segala macam. Itu banyak pertanyaan yang masih mereka jaga. Orang Kristen belum bisa menjawab itu dengan benar. Berarti kesaksian kita barangkali memang belum ada, saudara. Kita masih menyaksikan hal-hal yang ngaco. Saudara. Dikatakan kebenaran yang murni. Tidak ditambahi, tidak dikurangi. Seringkali kita menambahi dan mengurangi, saudara, kesaksian kita. Oh, kesaksian sebenarnya cuma ya sesuatu yang begini, tapi ditambahi begini-begini macam-macam. Itu saudara bisa lihat dalam khotbah-khotbah, banyak penambahan-penambahan atau kekurangan, pengurangan. Karena kita nggak yakin bahwa itu adalah pekerjaan Tuhan. Kita masih bilang, ya mungkin itu kebetulan ya. Oh karena orang itu yang sudah tolong saya. Kita mengurangi. Kita nggak pernah bisa tahu persis seperti orang-orang gembala-gembala ini. Memberitakan apa adanya. Nggak menambahi, nggak mengurangi. Nggak supaya kelihatan, wah hebat. Atau supaya jangan dipakai. Setelah banyak hari-hari ini kita memberikan tambahan-tambahan dan bahkan mengurangi. Yang terakhir, bersedia memuji dan memuliakan Tuhan. Ini para malaikat. Para malaikat tugasnya sebenarnya cuma menyampaikan berita saja. Sudah selesai dia pulang. Tapi kali ini titik lain. Kemuliaan bagi anak Allah di tempat yang maha tinggi. Wow, ada tiba-tiba khususnya seluruh gembala mereka mendengar pujian surgawi di bumi ini. Nah ini yang diperlukan, saudara menyembah memuji Tuhan di tempat ini, di gereja atau di rumah. Apakah pujian penyembahan ini seperti itu tadi, memberi dampak yang kuat kepada orang-orang yang biasa, gembala-gembala yang biasa. Kemudian mereka bangkit, mereka kemudian meninggalkan tempat mereka, kemudian mereka bilang, aku melihat Yesus yang lahir. Melalui pujian dan kehidupan kita yang memuliakan. Atau kita, wah apa jadi wong Kristen. Jadi Kristen, jadi melayani Tuhan, tapi hidupnya ngono tok. Bahkan kita orang yang tidak mengenal Tuhan. Ini kesaksian masih banyak terjadi seperti itu. Jangan pernah abaikan, ini satu koreksi buat kita, self-correct buat kita. Untuk evaluasi diri, untuk memasuki nanti tahun 2021, apakah kita masih sama seperti tahun ini atau sudah berbeda? Kita sudah bermetanoia atau belum? Ini penting sekali. Pesan ini saya mau sampaikan di hari Natal ini. Saudara suka anda suka itu bukan urusan saya. Tapi yang saya tahu, inilah yang Tuhan tahu dalam hati saya. Minimal kalau ini sudah dengar
Minimal saya sudah pernah menyampaikan, bukan cuma buat teman di sini, tapi juga yang di luar-luar sana. Bahkan siapa saja yang mendengar nanti akan video ini, sudah. Ya, siapkan dirimu. Memuji menyembah bukannya sekedar ritualisasi, bukan cuma simbolis, bukan cuma sekedar seremonial. Biarlah hidup kita ini menjadi pujian penyembahan, memuliakan Tuhan. Benar-benar itu bisa dilihat oleh banyak orang di sekitar kita. Setelah ada banyak situasi yang berubah hari-hari ini. Tapi mari biarlah kita tahu bahwa Tuhan sedang menyatukan tubuh Kristusnya. Kita lihat ayat yang terakhir. Kolose 3 ayat yang ke-15. Hendaklah, sama-sama. 1, 2, 3. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah. Satu tubuh. Gereja Tuhan harus jadi satu tubuh. Bersatu. Saling melengkapi. Saling berfungsi tentu. Tubuh itu banyak anggota. Tapi setiap anggotanya berfungsi. Kalau banyak anggota tapi nggak berfungsi. Itu namanya lumpuh. Satu saja nggak berfungsi. Lumpuh, saudara. Kalau hari-hari ini saudara masih bisa mencium bau. Wah, bau nggak enak. Bau kentut, apa ini? Nah, saudara bersyukur, saudara. Kalau saudara hari-hari nggak bisa mencium bau, itulah langsung alamat. Sebentar lagi saudara laksanakan isolasi. Betul enggak? Halo? Itu nggak berfungsi, hidungnya nggak berfungsi. Itu langsung isolasi. Langsung kita nggak bisa buat apa-apa. Langsung bisa shock, namanya stres. Saya sudah terlalu banyak melihat, makanya saya pesan sudah ya. Hamba Tuhan di sini jaga kesehatan benar-benar. Jangan sembrono. Ya, jangan menyepelekan coronavirus ini. Serius, saudara. Ya, ada beberapa teman yang sudah kena dan itu pressure-nya luar biasa, menakutkan, saudara. Dan stressing-nya itu sangat berat sekali. Makanya saya dorong untuk kita jaga baik-baik. Baik di rumah maupun juga di tempat-tempat kerja di luar, saudara. Jaga sungguh-sungguh, serius. Karena sekali kena, saudara saya, kakak ipar saya sudah kena. Kakak Buriki juga kena. Itu stresnya luar biasa. Bagaimana kita mendampingi orang-orang yang sedang mengalami situasi seperti itu, tidak mudah. Makanya ayo, saudara. Ya, persiapkan diri baik-baik. Kita harus bisa berfungsi semuanya dengan baik. Apapun, saudara. Tadi kalau gembala saja, gembala domba bisa dipakai Tuhan. Saudara barangkali lebih baik daripada itu semua. Berfungsilah. Kalau saudara nggak berfungsi, ya Alkitab bilang akan dipangkas, saudara. Supaya ini yang tidak berfungsi tapi nempel terus itu namanya benalu, saudara. Ya kan? Harus dibersihin. Nah, saya berharap 2020, 2021 kita tidak harus mengalami pembersihan dalam arti kata yang negatif, dibuang, dicampakkan. Tetapi dibersihkan supaya semakin banyak berbuah. Dan semakin banyak berbuah. Tuhan memberkati, selamat tahun baru. Selamat Natal dan selamat tahun baru. Tuhan memberkati. Saya mengundang istri saya, Ibu Riki, bisa maju ke depan. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja, sembah puji. Teruslah menyembah, teruslah memuji, teruslah bersatu dalam kebenaran, dalam kasih Tuhan. Sembah dan puji penuhi tatamu, Yesus.
puji, sembah dan puji, milikkan kamu, Yesus Tuhan adalah Raja, Yesus Tuhan adalah Raja, Yesus Tuhan adalah Raja. Mari sembah Dia. Dia adalah Masyanda dalam Kami sembah Yesus Tuhan. Kami sembah Yesus Raja kami Tuhan. Dia adalah Mesih. Angkat suaramu sembah Dia. Dia yang layak ditinggikan dan disembah. Natal untukmu, Natal untukmu, Natal untuknya dan untuk kita semua. Natal yang indah, Natal yang damai, Natal membawa sukacita semua. Rayakan Natal dan Tahun Baru, semua memakai masker baru. Ingat selalu pesannya Ibu demi aman imanmu. Rayakan Natal dan Tahun Baru, semua memakai masker baru. Ingat selalu pesannya Ibu demi aman imanmu. Natal untukmu, Natal untukmu, Natal untuknya dan untuk kita semua. Natal yang indah, Natal yang damai, Natal membawa sukacita semua. Rayakan Natal dan Tahun Baru, semua memakai masker baru. Ingat selalu pesannya Ibu demi aman imanmu. Rayakan Natal dan Tahun Baru, semua memakai masker baru. Ingat selalu pesannya Ibu demi aman imanmu. I've got the rhythm in my bottom. Bottom. Do-ta-do-do-ta-do-ta, do-do-ta. 1, 2, 3, 4. Yeah. I've got the rhythm in my elbows. Elbows. I've got the rhythm in my knees. Knees. I've got the rhythm in my feet. Stomp, feet. I've got the rhythm in my eyes. Eyes. I've got the rhythm all over. Oh yeah. I've got the rhythm all over. Hoo-ha. I've got the rhythm all over.
for the worthless. Hope for the hopeless. For this glorious Christmas. Let's welcome to Jesus. United by God's love. Merry Christmas and Happy New Year! Let go your fear. Gue mau yang hadir. Jesus is near. He is here. Shalom mempelai Kristus, apa kabar? Natal telah tiba. Dalam merayakan Natal, kondisi seperti ini ada baiknya kalau kita lakukan di rumah saja, bersama keluarga. Bangun suasana yang hangat di rumah. Rayakan Natal di rumah. Bangun keakraban, cinta kasih, kedamaian di dalam rumah kita masing-masing. Jangan takut, Gereja Betani Indonesia Salatiga akan melayani saudara sepanjang Natal ini. Terutama di Radio Betani 107.7 FM akan mengadakan acara Non-Stop Christmas at Home. Yaitu serangkaian acara Natal yang dimulai dari tanggal 24 malam sampai dengan tanggal 25 malam. Di sana akan diisi acara-acara ibadah Natal Betani. Ada Natal BKGS, ada Natal Youth, ada Natal Eagle Nest, dan juga puji-pujian Natal, acara talk show Natal, semuanya serba Natal. Dan saudara bisa ikuti 24 jam non-stop. Kita bangun suasana Natal kita di rumah. Kita jaga kesehatan keluarga kita, tetapi kita tetap merayakan Natal dengan sukacita dan damai sejahtera. Rayakan ini bersama keluarga, ini kesempatan yang indah bagi kita semuanya. Jangan merasa aneh dengan Natal tahun ini, tetapi bangun Natal yang indah dalam suasana yang lain bersama keluarga saudara. Dan acara itu bisa diikuti di Radio Betani FM bagi yang mendengarkan secara audio, tetapi yang ingin melihatnya secara visual bisa mengikuti di Facebook fanpage Betani FM. Kemudian bisa diikuti juga di YouTube channel Gereja Betani Indonesia Salatiga. Semuanya ada di sana. Sekali lagi, Non-Stop Christmas at Home. Kami melayani saudara di rumah saudara masing-masing. Kami keluarga besar Gereja Betani Indonesia Salatiga, Radio Betani 107.7 FM, mengucapkan selamat Natal 2020 bagi Anda semuanya. Tuhan memberkati. Haleluya. Sebelum kita masuk di dalam doa syafaat, saya hanya ingatkan, mungkin ada beberapa teman-teman kita, keluarga kita, yang saat ini sulit bersuka cita, karena mungkin di masa-masa pandemi ini, ada di antara keluarga yang sedang sakit, karena COVID-19, atau juga karena mereka kehilangan pekerjaan. Tetapi di dalam Habakuk 3 ayat 17 berkata, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, sekalipun hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, tidak ada lembu sapi di dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan.
Beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itulah kekuatanku. Allah Tuhanku itulah kekuatan saudara dan saya. Tuhan adalah benteng hidup saudara dan saya. Tuhan adalah kota benteng kita. Kita tidak akan goyah. Karena kita punya Allah yang hidup. Dia lahir dan dia mati untuk saudara dan saya. Supaya saudara dan saya menerima satu keselamatan yang kekal. Itu lebih daripada segalanya. Oleh sebab itu firman Tuhan berkata, bersukacitalah senantiasa. Sekalipun keadaan tidak memungkinkan kita untuk bersukacita. Tetapi firman Tuhan berkata bersukacitalah senantiasa. Artinya kita bisa bersukacita sekalipun situasinya begitu sulit. Kita sudah menerima sesuatu yang lebih daripada segalanya. Yaitu kelahiran Yesus dalam hati saudara dan saya. Keselamatan yang sudah saudara terima. Yang tidak bisa dibeli oleh apapun juga. Keselamatan yang kekal itu lebih daripada segala apa saja yang ada di muka bumi ini. Saudara dan saya sudah dijamin keselamatannya. Yaitu dengan darah Yesus. Yang hari ini kita rayakan kelahirannya. Untuk itu saudara dan saya perlu tetap bersukacita. Karena kita percaya bahwa masa-masa yang sulit ini hanya kita lewati. Amen. Kita tidak akan tinggal dalam lembah kekelaman. Tapi lembah-lembah kekelaman, kesulitan apapun yang saudara dan saya alami, hanya kita lewati saja. Untuk itu, mari kita nurut dengan firman Tuhan. Kalau firman Tuhan berkata bersukacita. Khususnya di hari Natal ini. Karena Natal, Yesus sudah lahir bagimu dan bagiku. Dalam hatimu dan hatiku. Menyatu dalam hatimu dan hatiku. Yesus, Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Dia bukan Allah yang mati. Oralama syanda mata kaya. Terima kasih Tuhan. Untuk Natal pada hari ini Tuhan. Kami tahu Engkau sedang berbicara sesuatu. Kenapa pandemi ini boleh kami alami justru di saat-saat Natal seperti ini. Di saat-saat Natal ini di mana justru di kota kami, di daerah kami, di bangsa ini, orang yang terinfeksi COVID-19 bertambah banyak. Engkau sedang berbicara buat umat-Mu Tuhan. Bahwa di saat Natal ini hanya Engkau dan umat-Mu Tuhan. Oh Yesus, Engkau berbicara bahwa sukacita Natal tidak boleh terpengaruh oleh situasi apapun juga. Karena sukacita yang sesungguhnya bahwa kami sudah menerima keselamatan yang daripada Engkau Tuhan. Yang tidak ada seorang nabi pun yang bisa memberikannya buat kita. Buat kami ini. Engkau mati dan Engkau bangkit buat kami. Dan kalau saat ini kami merayakan kelahiran-Mu, biarlah kami boleh disadarkan bahwa kami punya Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kalau kami boleh merayakan, sekalipun kami merayakan di rumah-rumah. Kami tetap mau bersyukur. Karena kami tahu rencana-Mu kenapa kami harus merayakan di rumah-rumah. Supaya rumah tangga kami ini juga lebih bisa bersatu. Lebih bisa merasakan satu dengan yang lain bergandeng tangan. Lebih mengasihi satu dengan yang lain di dalam keluarga. Di dalam kesatuan, di dalam bersama dengan teman-teman. Antara gereja satu dengan gereja yang lain. Ada kasih Kristus. Sehingga Bapa, kami tidak lagi memandang gereja mana. Kami tidak memandang teman-teman kami siapa dan itu siapa. Tapi kami hanya memandang Engkau Allah yang sudah mempersatukan kami. Terima kasih Tuhan, kami punya Allah yang satu, Allah yaitu Yesus Kristus. Allah yang hidup. Yang tidak akan membiarkan kami sendirian. Dan tidak akan pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Dan saat ini kami berdoa Tuhan. Kekuatan-Mu Engkau alirkan. Engkau berikan buat teman-teman kami. Yang mungkin saat ini keluarganya sedang mengalami masa-masa yang sulit. Mungkin ada yang sedang ada di rumah sakit terisolasi. Tuhan berikan kekuatan. Tuhan berikan sukacita dan pengharapan. Dan kalau saat ini ada yang kehilangan pekerjaan, mereka juga tidak putus asa karena Engkau sudah sediakan pekerjaan-pekerjaan yang baru. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tidak ada yang mustahil buat Engkau. Engkau Allah yang tetap melakukan mujizat dulu, sekarang, bahkan selama-lamanya. Terima kasih Bapa, terima kasih.
Ora lama shanda mata kaya lama shikia lama lama shikia. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tetap mau pegang firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Ajari kami terus jalan-jalan-Mu supaya kami tidak salah melangkah. Terima kasih Tuhan untuk Engkau sudah berbicara pada malam ini tentang kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Dan kalau saat ini kami juga Engkau beri kesempatan untuk membawa persembahan Natal. Kami mau bawa dengan hati yang penuh dengan sukacita dan sukarela. Sebab siapakah kami ini Tuhan, sehingga Engkau memberi kesempatan buat kami untuk membawa persembahan kepadamu Tuhan. Karena kami sadar bahwa segala sesuatu yang ada pada kami ini adalah milik kepunyaan-Mu Tuhan. Bahkan hidup kami ini juga adalah milik-Mu Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan biarlah Tuhan, persembahan ini Bapa benar-benar boleh digunakan untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Bapa, berkati kami semua dengan berkat yang tidak pernah berkesudahan. Kami tahu Tuhan, kami belajar dan terus belajar. Membawa persembahan dan lebih dari itu adalah persembahan hidup kami. Semuanya adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Orang nama Shikana. Glory, glory. Hallelujah. Glory, glory. Hallelujah. Glory, glory. Hallelujah. Hallelujah. Puji. Glory. Glory, glory. Hallelujah. Glory, glory. Hallelujah. Hanya bagimu saja Tuhan. Kau yang pantas dan layak ditinggikan. Haleluya. Mari semua sekali lagi. Glory, glory. Haleluya. Glory, glory. Haleluya. Glory. Haleluya, haleluya, puji glory, 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 haleluya, glory, Mari sorak-sorai tepuk tangannya bagi meriahkan Tuhan kita. Haleluya, segala pujian, kemuliaan hanya bagimu saja Tuhan. Engkau yang pantas dan layak, terima semuanya. Engkau yang adalah Raja kami, Tuhan kami. Namanya Yesus Kristus Tuhan yang bertata di bumi dan di surga. Segala kuasa di bumi di surga ada di tangan-Mu Tuhan. Dan Engkau yang tinggal dalam hidup kami, menuntun kami dan menjagai kami. Dan memberkati setiap kami. Sebelum kami menerima berkat daripada Tuhan, kami mau mengucapkan doa seperti yang Kau ajarkan bagi kami untuk kami perkatakan dan sekaligus kami lakukan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan,
Tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Buka tangan saudara. Dan sekarang terimalah berkat daripada Bapa, Putra, Roh Kudus. Berkat dari surga bagimu, bagi keluargamu, bagi keturunanmu, bagi pekerjaanmu, bagi bisnismu, kuliahmu, masa depanmu. Turun kiranya atas engkau sekalian berkat yang berkelimpahan yang daripada Bapa, Putra, Roh Kudus. Berkat yang akan membuat engkau teguh di hadapan Tuhan. Yang akan membuat imanmu terus bekerja secara luar biasa. Dan engkau menjadi saksi Kristus dimanapun kau berada. Dan nama Tuhan dipermuliakan melalui hidupmu. Bahkan sampai kepada keturunan-keturunanmu. Hari ini sampai selamanya. Berkat Bapa, Putra, Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua percaya berkata amin. Selamat Natal dan tahun baru. Tuhan Yesus memberkati. Baik saudara, ada informasi penting di gereja kita, ada acara yang namanya Non-Stop Christmas at Home. Yang artinya mulai dari ibadah ini tadi jam 7 malam sampai besok tanggal 25 Desember jam 7 malam. Selama 24 jam non-stop kita akan menikmati ibadah-ibadah dan acara-acara Natal di rumah-rumah kita. Di antara lain ada ibadah Natal 2020, ibadah Natal BKGS, talk show seputar Natal, dan lagu-lagu Natal juga akan diterus selama 24 jam penuh. Acara-acara dan ibadah-ibadah tersebut akan ditayangkan atau diputarkan melalui YouTube Gereja Betani Salatiga, Facebook Gereja Betani Salatiga, dan Radio Betani Salatiga di gelombang 107.7 FM. Jangan lewatkan acara ini, mari kita menghadirkan suasana Natal dan berkat Natal itu di dalam rumah kita. Haleluya. Hari Natal, selamat hari Natal, selamat hari Natal dan tahun baru. Selamat hari Natal, selamat hari Natal, selamat hari Natal dan tahun baru. Salam bagimu sekalian. Selamat hari Natal dan tahun baru. Selamat hari Natal, selamat hari Natal, selamat hari Natal dan tahun baru. Selamat hari Natal, selamat hari Natal, selamat hari Natal, selamat hari Natal dan tahun baru, dan tahun baru, dan tahun baru. Haleluya. We wish you Merry Christmas. Saya Darmono Ari dari bidang administrasi dan kesekretariatan. Saya Budi Irianto dari bidang rumah tangga. Saya Maria Sandora dari bidang administrasi keuangan. Saya Ricky Robert dari bidang rumah tangga. Saya Satrio Sambodo sebagai Youth Pastor. Saya Debbie Wijaya dari Departemen Youth dan Multimedia. Saya Daniel Sasetyo dari Departemen Anak. Saya Dwi Novi sebagai Koordinator Bidang Ibadah. Saya Samuel Adiriel sebagai Koordinator Departemen Profetik. Saya Wegi Ksatria sebagai Koordinator Departemen Sound System. Saya Kevin Ronald dari Departemen Multimedia. Saya Titus Kurnianto dari Departemen Multimedia. Saya Tony Baskoro sebagai Ketua Bidang Pernikahan. Saya Joni Purwoto sebagai Koordinator Radio Betani FM. Saya Priyo Kurniawan sebagai Kontak Person Gereja Betani Ungaran.
Saya Yohanes Agus dari Bidang Administrasi dan Kesekretariatan Gereja Betani Ambarawa. Shalom mempelai Kristus, jemaat Tuhan yang ada di rumah-rumah. Saya Pendeta Bambang Hengki, Gembala Sidang dari Gereja Betani Indonesia di Salatiga. Saya Pendeta Kiani Handoko, istri dari Pak Bambang Hengki. Kali ini kita akan merayakan Natal berbeda daripada tahun-tahun sebelumnya. Dan mungkin selama seumur hidup baru sekali ini saja mungkin kita merayakan Natal di rumah masing-masing. Tapi bukankah Natal itu adalah kita memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus? Tapi saya percaya bahwa hari kelahiran Tuhan Yesus tidak dirayakan pada saat hari Natal saja, tetapi perlu kita sadari bahwa kelahiran Tuhan Yesus ada di dalam hati dan hidup kita setiap hari. Jadi sebenarnya Natal itu harusnya setiap hari, karena ada kelahiran Yesus dalam hati kita, dalam hidup kita. Haleluya, silakan selamat merayakan Natal dengan sukacita, dengan semangat, dengan hati yang gembira. Walaupun kita tidak bisa beramai-ramai, tapi biarlah lewat Natal keluarga ini kita semakin erat, semakin bersatu, semakin rukun di dalam keluarga-keluarga. Haleluya. Ya, puji Tuhan, saudara, terus semangat ya. Menutup tahun 2020 yang penuh dengan banyak pergumulan ini, nyatanya Tuhan tetap menyertai kita. Dan mari siapkan diri kita untuk memasuki tahun yang baru dengan semangat yang baru, harapan yang baru, dan keyakinan iman yang baru. Pasti next year is better. Amin. Mari kita akan terus bersemangat menjalani hari-hari kita. Dengan penuh sukacita, kami dengan segenap tim penggembalaan Gereja Betani Indonesia Salatiga ingin menyampaikan Selamat Natal dan Tahun Baru, Tuhan Yesus memberkati.